Halo, salam semangat. Jumpa kembali di video pembelajaran Matematika SMA. Kali ini kita akan belajar materi dari Matematika Peminatan kelas 10, yaitu vektor. Jadi simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Vektor mungkin materi yang sudah kalian pelajari di fisika ya. Nah, di mana dalam belajar vektor, kalian juga telah mengenal adanya dua besaran, yaitu besaran vektor dan juga besaran skalar. Nah, apa sih bedanya? Jadi, besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Nah, sebagai contoh, yang pertama, tinggi lemari Dina 100 cm. Nah, ini adalah contoh dari besaran skalar. Kenapa? Karena kalau kita ingin mengukur tinggi lemari Dina yang 100 cm ini menggunakan pita misalnya, kemudian kita ingin mengukurnya dari atas maupun dari bawah, itu hasilnya tetap 100 cm gitu ya. Artinya pernyataan ini hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah gitu. Maka disebut besaran skalar. Kemudian yang kedua, sebuah bus melaju dengan kecepatan 80 km per jam ke arah selatan. Nah, di sini ada nilai berupa kecepatan dan juga arah ke selatan. Jadi ini termasuk contoh dari besaran vektor ya. Yang ketiga, luas kolam Pak Made 20 meter persegi. Nah, ini jelas contoh dari besaran skalar, karena hanya memiliki nilai saja. Dan yang terakhir, Anton mendorong meja dengan gaya 20 Newton ke kiri. Ini gaya 20 Newton ke kiri, berarti ini contoh dari besaran vektor. Gitu ya. Jadi besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Seperti misalkan kita menghitung kecepatan, kemudian menghitung perpindahan, menghitung gaya. Itu contoh-contoh dari besaran vektor. Kalau besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Seperti misalnya kita menghitung panjang, kemudian menghitung volume, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dalam matematika, vektor ini digambarkan sebagai sebuah ruas garis. Nah, dalam matematika, vektor adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah, gitu ya. Panjang garis yang diukur menggunakan penggaris itu menunjukkan panjang vektor. Sebagai contoh di sini ya ada ruas garis. Di sini yang pertama ruas garis dengan titik pangkal P, kemudian titik ujungnya adalah Q. Ruas garis ini bisa kita beri nama sebagai vektor PQ, ya. Atau notasi vektor lainnya bisa kita gunakan huruf kecil yang di atasnya dibubuhi dengan tanda panah, ini dibaca sebagai vektor A, atau yang lagi satu, kita beri nama vektor ini dengan huruf kecil yang dicetak tebal, dibaca juga vektor A. Nah, penulisan-penulisan vektor ini biasanya lebih sering digunakan atau lebih gampang digunakan dalam penulisan vektor menggunakan tulis tangan gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di dalam vektor itu ada yang namanya vektor bidang dan juga vektor ruang. Ya. Jadi, di gambar yang pertama ini ada dua sumbu ya, sumbu X dan juga sumbu Y, kemudian satu titik A yang membentuk sebuah ruas garis dari titik pangkalnya O dan titik ujungnya A. Nah, ini namanya ruang vektor dimensi 2 atau R2. Kenapa? Karena di sini hanya memiliki dua komponen, yaitu X dan juga Y. Makanya disebut dengan vektor R2. Kemudian di gambar yang kedua, di sini ada tiga komponen yaitu X, Y, Z. Kemudian ada satu ruas garis dengan titik pangkalnya O dan ujungnya P. Nah, ini namanya ruang vektor dimensi 3 atau R3 karena terdiri dari tiga komponen yaitu X, Y, dan Z gitu ya.
Setelah kita mengenal ruang vektor, yaitu ada vektor bidang dan juga vektor ruang, maka kita lihat vektor posisi dari masing-masing ruang. Nah, vektor posisi itu apa? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O atau 0,0. Jadi, untuk vektor posisi di ruang 2, di sini kan titik pangkalnya di sini 0,0, kemudian titik ujungnya A ya. Vektor posisi dari A ini bisa kita tuliskan sebagai vektor OA. Vektor posisi OA ya. Nah, jadi penulisan vektor posisi OA ini adalah X1, Y1. Karena ujung dari vektor OA ini kan di titik A, di mana titik A itu titiknya di X1 dan juga di Y1. Nah, penulisan vektor posisi ada dua. Yang pertama ada vektor baris dan juga vektor kolom. Vektor baris itu penulisannya ke samping dan juga vektor kolom penulisannya ke bawah. Ya. Di vektor posisi ruang 3 juga sama. Jadi vektor posisi dari titik P itu adalah vektor OP. Jadi penulisan vektor barisnya X1, Y1, Z1 dan vektor kolomnya ke bawah X1, Y1, Z1. Gitu ya. Nah, apabila sebuah vektor yang tidak berpangkal di titik 0,0, bagaimana penulisan vektor posisinya? Nah, jadi lihat di gambar yang pertama untuk di ruang 2. Di sini ada dua buah ruas garis yang berpangkal di titik O 0,0. Kemudian dua buah ruas garis ini membentuk ruas garis baru yaitu AB gitu ya. Nah, jadi untuk menuliskan vektor posisi dari AB ini, kita tuliskan dulu masing-masingnya. Nah, di sini apabila vektor OA itu terdiri dari X1, Y1, ini maaf ya, ini OB. OB sama dengan X2, Y2. Maka untuk mendapatkan ruas garis dari AB, ini kita kurangkan OB, vektor OB dikurangi vektor OA. Jadi kan titik-titik di vektor OB itu adalah X2, Y2. Jadi X2 dikurangi X1, Y2 dikurang Y1. Nah, nanti setelah mendapatkan hasilnya ini, kita bisa tuliskan vektor posisinya entah itu berbentuk baris maupun berbentuk kolom. Nah, kalau untuk di vektor posisi ruang 3, di sini ada ruas garis PQ. Nah, di sini ruas garisnya tidak berpangkal di O, tetapi di sini berpangkal di P dan ujungnya di Q, di mana pangkalnya itu titiknya adalah X1, Y1, dan Z1, dan Q-nya itu X2, Y2, Z2. Maka untuk mendapatkan ruas garis PQ ini, caranya sama. Ya, untuk mendapatkan ruas garis PQ itu kita kurangkan vektor OQ dikurangi vektor OP. Jadi OQ-nya itu X2, kemudian OP-nya X1. Jadi X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Nah, nanti mendapatkan hasilnya juga sama. Kita tuliskan vektor posisinya itu entah itu dalam bentuk baris maupun dalam bentuk kolom. Bisa dipahami ya untuk vektor posisi. Nah, setelah mengenal adanya vektor posisi, ada juga yang namanya vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Jadi, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, maksudnya, vektor satuan dengan arah sumbu X itu dinotasikan dengan I dengan bentuk matriksnya 1, 0. Kemudian vektor satuan dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan J, yaitu dengan bentuk matriks 0, 1. Nah, di vektor satuan ruang 3 juga sama. Jadi yang mengarah sumbu X dinotasikan dengan I. Nah, di sini bentuk matriksnya berbeda. Karena di sini ruang 3 ya. Jadi 1, 0, 0. Kemudian
Vektor satuan dengan arah sumbu Y itu dinotasikan dengan J dengan bentuk matriks 0, 1, 0. Dan vektor satuan dengan arah sumbu Z dinotasikan dengan K dengan bentuk matriks 0, 0, 1. Vektor satuan ini lebih sering atau lebih banyak dipergunakan dalam kombinasi linier ya. Jadi vektor dalam bentuk kombinasi linier. Untuk yang pertama, bentuk kombinasi linier dari vektor ruang 2, misalnya ada vektor R, bentuk kombinasi liniernya adalah XI ditambah YJ. Kemudian bentuk kombinasi linier di vektor ruang 3, misalnya vektor R yaitu XI ditambah YJ ditambah ZK. Dengan IJK adalah vektor satuan. Ya. Nah, dari tadi kita sudah membahas pengertian vektor, kemudian telah mengenal vektor posisi, vektor satuan, dan juga vektor dalam bentuk kombinasi linier. Nah, sekarang kita simak contoh soal. Tentukan vektor posisi dari masing-masing vektor di samping. Nah, jadi di sini ada 3 buah vektor. Kita akan mencari vektor posisinya. Cara untuk menghitung vektor posisi dari bentuk soal seperti ini, kita lihat arah vektor dan juga kita lihat kotak yang dia lalui dari arahnya itu, gitu ya. Nah, jadi yang pertama dari vektor A. Oke, kita lihat di sini vektor A itu arahnya ke kanan, ke atas gitu ya. Jadi kalau kita hitung dari pangkal, di sini ingat pangkalnya 0,0. Jadi dimulai dari 0 di sini. Kita hitungnya itu ke kanan dan juga ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan berarti positif. Itu untuk nilai X-nya. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3. 3 ke atas. Nah, jadi vektor posisi dari vektor A itu adalah 6 dan 3. Ini saya tulis dalam bentuk vektor baris ya. Kalau mau nulis dalam bentuk vektor kolom, tinggal bawa ke bawah. Di sini 6, 3, gitu ya. Kemudian untuk vektor B, kita lihat arahnya dari titik pangkal di sini ke bawah ke kanan. Nah, berarti penghitungannya itu dari sini, dari sumbu X-nya ke kanan dan juga ke bawah. Nah, kalau ke bawah dan ke kiri itu hasilnya negatif. Jadi di sini untuk X-nya kita hitung 1, 2, 3, 4. 4-nya positif. Kemudian ke bawah untuk Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti vektor posisi dari vektor B ini adalah 4 dan negatif 5. Kemudian yang terakhir untuk vektor C, kita lihat arahnya di sini ke bawah ke kiri. Nah, berarti untuk menghitungnya itu dari sini, dari sumbu 0,0 ke sumbu X-nya. Ke kiri sama ke bawah. Ini sama-sama negatif ya. Kita hitung berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, 7 ya. Agak bersatu dengan sebelahnya ya. 7 berarti ke kiri negatif ya. Kemudian ke bawahnya 1, 2, 3. Jadi untuk vektor posisi dari vektor C ini adalah negatif 7 dan negatif 3. Bisa dicermati ya. Untuk menentukan vektor posisi dari ruas garis atau contoh vektor ini, kuncinya kita lihat arah vektor itu kemana, kemudian kita hitung dari pangkalnya, dan kita mulai dari X. Ingat kalau X itu ke kiri atau ke kanan. Kalau arahnya ke kiri berarti negatif, kalau arahnya ke kanan berarti positif. Kemudian untuk menghitung sumbu Y-nya,
itu ke atas dan ke bawah. Kalau arahnya ke atas berarti positif, dan kalau arahnya ke bawah berarti negatif. Bisa ya? Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke. Diketahui vektor ruang 2. Kemudian tentukanlah yang pertama vektor kolom dari vektor OA, yang kedua vektor baris dari vektor OB, yang ketiga vektor AB, dan yang keempat atau D, nyatakan vektor AB dalam bentuk kombinasi linier. Oke, kita akan bahas dari yang pertama, menyatakan vektor OA dalam bentuk kolom. Nah, kita lihat di sini ruas garis OA atau vektor OA, dan di sini X-nya itu adalah 7 ya, berujung di 7, dan Y-nya 3. Berarti karena yang ditanya vektor kolom, berarti vektor posisi untuk vektor A dalam bentuk kolom adalah 7, 3. Itu aja ya. Kemudian yang kedua, menentukan vektor baris dari OB. Jadi kita lihat ruas garis OB. Di sini OB berujung untuk X-nya di 5 dan Y-nya di 8. Berarti penulisan vektor barisnya 5,8. Selanjutnya kita menentukan vektor dari AB. Nah, kita sudah memiliki vektor OA dan juga vektor OB ya. Jadi untuk menentukan vektor AB, ingat AB berarti vektor OB dikurangi vektor OA. OB-nya itu 5 dan 8, kemudian OA-nya 7 dan 3. Berarti vektor AB 5 kurang 7 negatif 2, dan 8 kurang 3 adalah 5. Jadi inilah vektor AB ya. Nah, dan yang terakhir disuruh menyatakan vektor AB dalam bentuk kombinasi linier. Jadi penulisan kombinasi linier dari vektor AB, ini vektor posisinya adalah negatif 2 dan 5, berarti yang sumbu X, yang mengarah sumbu X ini dinyatakan dengan I, dan yang mengarah dengan sumbu Y dinyatakan dengan J. Kan gitu ya di vektor satuan. Nah, jadi kombinasi linier dari vektor AB adalah negatif 2I ditambah 5J. Itu aja. Nah, ini contoh dari vektor di ruang 2 ya. Nah, untuk di vektor ruang 3 sebenarnya sama. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, semoga video pembelajaran mengenai konsep vektor ini bisa kalian pahami dengan baik. Selamat belajar, semoga video pembelajaran ini membantu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.